Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukma Andriani dengan NIM 353 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang brand positioning proses pada merek susu 7 kurma. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen produk dan merek. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada brand positioning. Pengertian dari brand positioning adalah tentang sebuah makna atau nilai lebih yang ingin ditawarkan oleh perusahaan kepada para konsumennya. Nilai tersebut itu harus unik dan merepresentasikan citra yang positif. Cara ini merupakan sebuah konsep atau strategi pemasaran yang akan diciptakan untuk membangun identitas. Para pemilik merek itu ingin menyampaikan kepada para konsumen bahwa brand yang dibangun memiliki kelebihan dan mengapa konsumen harus memilih brand lain jika mereka bisa menawarkan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada komponen brand positioning. Dalam melakukan brand positioning ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya brand identity. Mereka faktor karakteristik yang menyangkut nama, slogan, logo, bentuk, visual, dan hal lainnya yang memiliki hubungan dengan tampilan sebuah brand. Brand image sendiri akan memberikan sebuah citra bagaimana konsumen akan mendeskripsikannya. Sedangkan brand positioning tentang bagaimana merancang branding elemen yang berkaitan erat dengan tempat brand akan dihadirkan. Fungsi dari brand positioning sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Kesadaran merek yang kuat akan lebih mudah diingat dan menjadi perhatian konsumen. Konsumen akan mudah untuk mengenali bahkan mengingat logo maupun tagline dari sebuah brand yang kesadaran mereknya itu kuat. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas konsumen. Meningkatkan loyalitas konsumen adalah cara untuk membangun hubungan jangka panjang untuk mempertahankan konsumen. Agar hal tersebut bisa tercapai, merek harus diciptakan dalam pengalaman yang positif dan memberikan nilai tambah yang konsisten kepada para konsumen. Yang ketiga yaitu membedakan merek dari pesaing. Hal yang membedakan dari sebuah merek adalah nilai-nilai yang ditawarkan agar tidak ditemukan pada merek lainnya. Yang selanjutnya yaitu menentukan target pasar. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki potensi untuk membeli produk dan jasa dari sebuah merek. Maka makin jelas kelompok ini dapat didefinisikan kebutuhannya. Makin baik memahami apa yang paling ideal untuk mereka. Menentukan target yang lebih spesifik akan lebih relevan. Yang terakhir yaitu membangun citra merek. Membangun citra merek adalah upaya untuk memberikan citra yang positif dan melekat di benak konsumen. Dalam membangun citra merek, nilai yang ditanamkan harus sesuai dengan tujuan dan merek. Citra harus memiliki pesan yang kuat dan mencerminkan nilai-nilai dari sebuah merek itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu brand positioning process. Yang pertama ada analisis pasar. Tahapan analisis pasar dalam sebuah brand positioning adalah proses untuk memahami pasar, pelanggan, dan pesaing merek. Langkah-langkah penting dalam tahapan ini itu termasuk dalam studi pelanggan, analisis pesaing, dan identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam studi pelanggan, merek mengumpulkan data tentang profil demografi, perilaku, dan motivasi pelanggan. Karena mereka akan melalui metode seperti survei, wawancara, atau focus group. Hasil dari tahapan analisis pasar ini akan membantu merek dari sebuah brand memahami pasar dan target pasar. Merek bisa membuat strategi brand positioning yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan dan harapan para pelanggan. Yang selanjutnya yaitu analisis pasar pada susu 7 kurma. Yang pertama ada target pasar. Susu 7 kurma memiliki target pasar yang spesifik yaitu konsumen yang peduli dengan kualitas dan keamanan produk, serta kebutuhan akan susu yang seimbang dan bergizi. Yang kedua yaitu market size. Ukuran pasar susu di Indonesia sekitar 1,3 juta ton per tahun dengan pertumbuhan 5% per tahun.
Susu tujuh kurma dapat memanfaatkan pertumbuhan pasar ini untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada market segmentation. Pasar susu di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa segmentasi, seperti segmentasi umur, yaitu ada anak-anak, remaja, dewasa, dan senior. Segmentasi gender ada laki-laki dan perempuan. Segmentasi geografis yaitu ada perkotaan dan pedesaan. Segmentasi psikografis yaitu ada konsumen yang peduli dengan kualitas dan keamanan produk. Yang terakhir yaitu ada market positioning. Susu tujuh kurma dapat memposisikan diri sebagai merek yang unik dengan menggunakan bahan baku kurma organik dan proses produksi modern, serta berfokus pada kualitas dan keamanan produk. Susu tujuh kurma itu memiliki tagline yaitu susu tujuh kurma yang memiliki double khasiat. Dengan memahami pasar dan target pasar, susu tujuh kurma itu bisa memfokuskan pemasaran dan memastikan bahwa susu tujuh kurma memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang penting. Yang kedua ada identifikasi nilai dan keunikan merek. Langkah pertama dalam mengidentifikasi nilai dan keunikan merek adalah melakukan studi merek. Hal ini melibatkan penelitian tentang sejarah dan filosofi merek, produk dan layanan yang akan ditawarkan, dan bagaimana merek dihubungkan dengan para pelanggan. Studi ini itu membantu menentukan apa yang membedakan merek dari pesaing dan bagaimana nilai dan keunikan merek terkait target pasar. Yang selanjutnya yaitu melakukan survei pelanggan. Survei pelanggan itu dapat membantu menentukan apa yang penting bagi pelanggan dan bagaimana merek dilihat oleh para pelanggan. Hal ini membantu menentukan bagaimana merek harus diposisikan untuk memenuhi harapan pelanggan dan membedakan diri produk dari pesaing. Nilai dan keunikan merek pada susu tujuh kurma. Yang pertama yaitu nilai merek, ada kualitas. Susu tujuh kurma dipastikan memiliki kualitas yang tinggi dengan menggunakan bahan baku yang terbaik dan proses produksi yang modern. Yang selanjutnya ada keamanan. Susu tujuh kurma memastikan keamanan produk dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap bahan baku dan proses produksi. Yang selanjutnya ada inovasi. Susu tujuh kurma terus berinovasi dengan mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya ada konsistensi. Susu tujuh kurma memastikan konsistensi produk dengan mengawasi kualitas bahan baku dan proses produksi yang ketat. Yang terakhir ada sustainability, yaitu susu tujuh kurma berkomitmen untuk beroperasi secara berkelanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan dan sosial. Keunikan merek. Keunikan merek ada bahan baku unik. Susu tujuh kurma menggunakan bahan baku unik seperti kurma yang ditanam secara organik dan tidak menggunakan bahan kimia. Proses produksi unik. Susu tujuh kurma memiliki proses produksi yang unik dengan menggunakan teknologi modern dan sistem pengawasan yang ketat. Keamanan unik. Susu tujuh kurma memiliki kemasan yang unik dan menarik, membuat produk mereka itu lebih mudah dikenali dan membedakan dari produk lain. Brand story. Susu tujuh kurma memiliki cerita merek yang unik dan menarik, membuat konsumen lebih memahami dan mengidentifikasi dengan produk mereka. Yang terakhir ada partnership unik. Susu tujuh kurma memiliki partnership yang unik dengan petani dan produsen bahan baku, membuat mereka dapat memberikan kualitas bahan baku dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat setempat. Yang terakhir yaitu identifikasi target pasar. Tahap identifikasi target pasar dalam brand positioning adalah proses untuk menentukan segmen pasar yang akan menjadi sasaran pemasaran merek. Langkah-langkah penting dalam tahapan ini itu termasuk segmentasi pasar, definisi profil pelanggan, dan penetapan target pasar. Merek menentukan target pasar dengan memprioritaskan segmen yang memiliki potensi pemasaran terbesar dan memenuhi harapan kebutuhan pelanggan. Dengan menentukan target pasar, merek bisa memfokuskan pemasaran dan memastikan bahwa merek memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang paling penting. Target pasar pada susu tujuh kurma yaitu yang pertama ada demografi, umur, mulai dari anak-anak,
5 sampai 11 tahun, remaja 12 sampai 25 tahun, dewasa 26 sampai 45 tahun, dan lansia 46 sampai 65 tahun. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Psikografisnya yaitu peduli dengan kualitas dan keamanan produk, memprioritaskan kesehatan dan kebugaran bagi tubuh, mempunyai kebiasaan mengkonsumsi susu secara teratur, dan mempunyai minat pada produk organik secara alami. Yang ketiga ada geografis, yaitu perkotaan, semua wilayah kota besar, pedesaan, semua wilayah di pedesaan. Yang keempat ada behavioral, yaitu mempunyai kebiasaan mengkonsumsi susu secara teratur, mempunyai minat pada produk organik dan alami, mempunyai kebiasaan membeli produk yang memiliki kualitas yang baik, mempunyai kebiasaan membeli produk yang memiliki harga yang kompetitif. Yang kelima yaitu needs and wants, yaitu kebutuhan akan susu yang seimbang dan bergizi, kebutuhan akan kualitas dan keamanan produk, kebutuhan akan harga yang kompetitif, dan kebutuhan akan produk yang memiliki kualitas yang baik. Dengan memahami target pasar yang lebih spesifik, Susu Tujuh Kurma dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.